Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1. Mulai halaman 373. Kitab Akidah atau Kaidah-Kaidah I'tiqad. Lanjutan dari sebelumnya. Dan termasuk meningginya mereka kepada batas ini ialah ditambahi oleh kaum filosof. Maka mereka mentakwilkan tiap-tiap yang datang mengenai akhirat dan mengembalikan semua itu kepada penderitaan-penderitaan pikiran dan jiwa, atau akliyah dan rohaniyah, dan kesenangan-kesenangan pikiran atau lazat akliyah. Mereka itu, para filosof, mengingkari pengumpulan segala jasad atau pada hari masyar, dan mengatakan dengan kekalnya nyawa. Dan nyawalah yang diazab atau diberi nikmat, dengan azab dan nikmat yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Merekalah, para filosof itu, orang-orang yang berlebih-lebihan. Batas kesederhanaan di antara keseluruhan kelonggaran ini dan bekunya pengikut-pengikut Imam Ahmad bin Hanbal adalah demikian halus dan kabur, yang tidak dapat dilihat kecuali oleh mereka yang memperoleh taufik dan mengetahui segala keadaan dengan nur ilahi, tidak dengan mendengar. Kemudian, apabila terbukalah bagi mereka rahasia atau sir dari segala keadaan, menurut keadaannya yang sebenarnya, niscaya mereka memperhatikan kepada pendengaran dan kata-kata yang datang. Maka apa yang sesuai dengan apa yang dipersaksikannya dengan nurul yakin atau nur yakin, niscaya ditetapkannya, dan apa yang menyalahi, niscaya ditakwilkannya. Adapun orang yang mengambil makrifat atau pengenalan segala keadaan ini dari pendengaran semata-mata, maka tidaklah teguh pendiriannya dan tidaklah tentu tempat tegaknya. Dan yang lebih wajar bagi orang yang menyingkatkan kepada pendengaran semata-mata ialah makom atau pendirian Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sekarang, maka pembukaan tutup dari batas kesederhanaan mengenai segala keadaan itu ialah termasuk di dalam ilmu mukasyafah. Dan pembicaraan mengenainya itu akan panjang. Dari itu, maka tidaklah kita mencemplungkan diri ke dalamnya. Maksud sekarang ialah menerangkan penyesuaian batin dengan dohir, dan batin itu tidak bertentangan dengan dohir. Maka dengan 5 bagian yang tersebut itu telah terbukalah banyak hal. Apabila kita berpendapat untuk meningkatkan sekedar mencukupi bagi orang awam di atas penjelasan akidah yang telah kami uraikan, dan mereka tidak diberati lain dari itu pada tingkat pertama, kecuali apabila ditakuti gangguan karena berkembangnya bid'ah, maka dinaikkan pada tingkat kedua kepada akidah, di mana di dalamnya bersinar cemerlang dengan dalil-dalil yang ringkas tanpa mendalam. Dari itu hendaklah kami bentangkan di dalam kitab ini dalil-dalil yang cemerlang itu, dan hendaklah kami ringkaskan sekedar yang telah kami uraikan untuk ahli kudus atau golongan yang mengkuduskan Tuhan, dan kami namakan Risalah Qudsiyah mengenai akidah
mengenai kaidah-kaidah i'tikad, dan itu semuanya tersimpan di dalam pasal ketiga pada kitab ini. Pasal ketiga dari kitab kaidah-kaidah akidah mengenai dalil-dalil yang cemerlang buat akidah yang telah kami terjemahkan dengan khusus. Maka kami mulai. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah yang menganugerahkan pembedaan bagi pecinta-pecinta sunnah dengan nur yakin, dan melebihkan pendukung-pendukung kebenaran akan petunjuk kepada tiang-tiang agama, dan menjauhkan mereka dari penyelewengan orang-orang yang menyeleweng, dan dari kesesatan orang-orang yang tidak bertuhan. Memberi taufik kepada mereka untuk mengikuti jejak penghulu segala rasul, meluruskan mereka untuk menuruti para sahabat yang mulia, dan memudahkan bagi mereka mengikuti peninggalan ulama-ulama terdahulu yang soleh, sehingga mereka berpegang teguh dengan yang dikehendaki akal pikiran, dengan tali yang kokoh dan kuat, dengan perjalanan dan akidah ulama-ulama yang terdahulu, dengan jalan yang nyata. Maka dikumpulkan mereka dengan penerimaan di antara natijah-natijah akal dan kehendak-kehendak syariat yang dinakolkan atau diambil dari pokok-pokok agama. Dan yakinlah mereka bahwa mengucapkan apa yang menjadi ibadah mereka dari kata-kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidaklah berfaedah dan berhasil jikalau tidak benar-benar meliputi dengan apa yang dibawa oleh kalimat syahadah itu dari isi dan pokok-pokoknya. Mereka mengetahui bahwa dua kalimat syahadah di dalam kesingkatan itu mengandung keyakinan wujud zat Allah, sifat-sifatnya, dan af'alnya, dan mengandung keyakinan kebenaran Rasul. Dan mereka mengetahui bahwa pembangunan keimanan itu adalah di atas sendi-sendi atau rukun-rukun ini, yang banyaknya ada 4. Dan masing-masing rukun itu berkisar di atas 10 pokok. Rukun pertama mengenai ma'rifah atau mengenal zat Allah Ta'ala, dan berkisar di atas 10 pokok, yaitu mengetahui dengan wujud Allah Ta'ala, hidamnya, bakoknya, dia tidak jauhar, tidak jisim, dan tidak arab. Dia tidak tertentu dengan suatu pihak, tidak tetap di atas sesuatu tempat. Dia dilihat dan dia Maha Esa. Rukun kedua mengenai sifat-sifatnya dan melengkapi kepada 10 pokok, yaitu mengetahui bahwa dia itu hidup, tahu, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, berkata-kata, Maha suci dari bertempat sifat-sifat yang baru padanya. Qadim kalamnya, ilmunya, dan iradahnya. Rukun ketiga mengenai af'alnya dan berkisar di atas 10 pokok, yaitu
bahwa segala perbuatan hamba adalah dijadikan Allah Ta'ala, bahwa segala perbuatan itu adalah usaha bagi hamba dan kehendak bagi Allah, bahwa Dia mengurniai dengan menjadikan dan menciptakan, bahwa Dia mempunyai hak taklif atau menugaskan apa yang tidak disanggupi, bahwa Dia mempunyai hak menyakiti orang yang tidak berdosa. Tidak wajib atasnya menjaga yang lebih baik, bahwa tiada yang wajib melainkan dengan apa yang diwajibkan agama, bahwa mengutuskan nabi-nabi itu jais atau sesuatu yang boleh saja, bukan suatu kewajiban, dan bahwa kenabian Nabi Muhammad SAW itu benar, yang dikuatkan dengan mukjizat. Rukun keempat, mengenai sam'iyat atau hal-hal yang didengar dari agama dan berkisar di atas 10 pokok, yaitu adanya pengumpulan dan kebangkitan sesudah mati, pertanyaan mungkar dan nakir, azab kubur, neraca, titian, menjadikan surga, neraka, dan hukum-hukum mengenai kepemimpinan atau mengenai siapa yang menjadi imam di kalangan umat Islam, bahwa keutamaan para sahabat Nabi itu adalah menurut urutan penyebutan nama mereka, dan syarat-syarat menjadi imam bagi kaum muslimin atau syarat-syarat memegang jabatan imamah. Rukun pertama dari rukun-rukun iman ialah mengenal atau ma'rifah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu esa. Rukun ini berkisar di atas 10 pokok. Pokok pertama, mengenal adanya Allah Ta'ala. Nur yang pertama-tama yang menyinari dan yang berjalan dengan jalan memperoleh ibarat ialah apa yang telah ditunjuki oleh Al-Quran. Maka tidak adalah penjelasan sesudah penjelasan Allah Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala, bukankah kami telah menjadikan bumi bagi hamparan atau terbentang luas, dan gunung-gunung sebagai pasaknya, dan kami ciptakan berpasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai tutup, dan siang kami jadikan untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atas kamu 7 yang teguh. Dan kami jadikan lampu yang terang benderang. Dan kami turunkan jadi awan air yang tercurah. Karena dengan itu, kami hendak menghasilkan tanaman yang berbuah dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang berlapis-lapis pohonnya. An-Naba ayat 6 sampai dengan ayat 16. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya tentang ciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan yang memberi manfaat kepada manusia, air hujan yang diturunkan Tuhan dari langit, lalu dihidupkannya karena hujan itu bumi yang sudah mati atau kering. Dan berkeliaranlah berbagai bangsa binatang, dan perkisaran angin dan awan yang disuruh bekerja di antara langit dan bumi.
Sesungguhnya semua itu menjadi bukti kebenaran untuk orang-orang yang